Hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank, di mana materi ini adalah materi kelas 10 untuk fase E di semester 2. Nah, apa itu lembaga keuangan bank? Yang pertama, pernahkah kalian pergi ke bank? Lalu kegiatan apa yang kalian lakukan di bank tersebut? Apa menabung, atau mungkin menukar uang, atau melakukan pinjaman, dan sebagainya. Nah, lalu lembaga keuangan bank merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan, pinjaman, serta menerbitkan promes atau banknot. Nah, untuk lembaga keuangan bank ini memiliki 3 jenis yang utama. Yang pertama adalah bank sentral, yang digunakan untuk menjaga kestabilan dan juga perekonomian, di mana bank sentral ini adalah Bank Indonesia. Kemudian bank umum, layanan jasa keuangan seperti Bank BRI, Mandiri, BNI, BCA, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat, di mana bank ini adalah menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Lalu untuk pengertian bank sendiri, bank itu berasal dari bahasa Italia yaitu banco, yang berarti meja atau bangku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian untuk fungsi bank sendiri ada 3, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, di mana ada 5 persyaratan, yaitu karakter, di mana seorang petugas dari bank akan memeriksa karakter nasabahnya atau karakter calon nasabahnya. Apakah nasabah ini jujur atau jika memberikan setoran itu suka macet. Nah, itu dilihat dari karakternya. Lalu kapasiti adalah kemampuan dalam membayar hutang tersebut. Capital adalah modal selain modal yang diberikan oleh bank. Jadi, ketika kita mengajukan pinjaman 50 juta, bank tidak akan serta-merta memberikan 50 juta, melainkan hanya 30 mungkin atau 35, di mana sisanya bank akan menilai capital dari mana nasabah tersebut untuk bisa melengkapi kebutuhannya. Lalu kolateral. Kolateral ini adalah jaminan atau agunan. Misalnya kita pinjam di bank, yang kita jaminkan adalah BPKB motor atau BPKB mobil atau mungkin sertifikat rumah. Kemudian condition of economies ini merupakan prediksi bagaimana keadaan atau suatu usaha itu bisa memberikan jaminan si nasabah ini bisa melaksanakan setoran ke bank secara lancar, lalu memberikan pelayanan jasa lainnya. Nah, untuk prinsip perbankan sendiri adalah kehati-hatian atau prudential principle. Nah, prinsip ini adalah prinsip bank di mana dia akan melakukan penginputan data dari nasabah dengan prinsip hati-hati. Kemudian ada kepercayaan atau fiduciary principle di mana bank memegang kepercayaan dari nasabahnya untuk melakukan penyimpanan tabungan, lalu kemudian dilakukan penyaluran kembali ke masyarakat. Yang ketiga adalah kerahasiaan atau confidential principle, di mana data-data nasabah yang ada di bank ini kerahasiaannya dijaga oleh bank. Jadi tidak sembarangan orang bisa mendapatkan data mengenai bank ini. Lalu mengenal nasabah, know your customer principle. Jadi bank itu juga harus mengenal nasabahnya, apakah kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas, atau mungkin kalangan pengusaha, kalangan petani. Bank harus mengenalnya dengan baik. Nah, kemudian untuk jenis-jenis bank itu ada 2, berdasarkan kelembagaannya dan juga kepemilikannya. Nah, di sini bisa dilihat untuk berdasarkan kelembagaan itu ada bank umum yang dibagi lagi menjadi bank umum konvensional dan juga bank umum syariah. Lalu ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, dibagi 2 juga konvensional dan juga syariah. Lalu yang kedua adalah berdasarkan kepemilikannya, ada Bank Persero, swasta nasional, pembangunan daerah, bank campuran, dan juga bank asing. Kita bahas yang pertama untuk bank umum. Bank ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional maupun syariah. Nah, jenisnya ada 2, bank umum devisa dan juga bank umum non-devisa. Nah, kalau devisa, bank ini memiliki izin untuk melakukan transaksi pembayaran dalam valuta asing. Misalnya bank BNI, BRI, Mandiri, dan juga BCA.
Nah, kalau yang non-devisa itu tidak memiliki izin melakukan transaksi dalam valuta asing, BTPN, kemudian Bank Jasa Jakarta, Bank Kesejahteraan Ekonomi. Nah, yang kedua, berdasarkan kelembagaannya adalah BPR, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Nah, usahanya bisa menghimpun dana. Kemudian, BPR tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro, menjalankan usaha perasuransian, dan mengikuti clearing. Nah, khusus untuk valuta asing, hanya yang sudah mendapatkan izin money changer dari Bank Indonesia. Jika berdasarkan kepemilikannya, ada Bank Persero, bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, baik seluruhnya maupun sebagian. Contohnya, Bank Himbara, BNI, BRI, BTN, dan juga Mandiri. Kemudian Bank Swasta Nasional, bank yang sahamnya di sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional, misalnya Bank Mega dan juga Bank Bukopin. Ketiga, Bank Pembangunan Daerah, bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, contohnya Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DKI, mungkin Bank Sumsel, Bank Aceh, dan sebagainya. Nah, kalau bank campuran, bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan juga asing, contoh CIMB Niaga, Bank DBS, lalu bank asing, ini 100% atau sepenuhnya dimiliki oleh asing, contohnya itu Citibank dan HSBC. Nah, untuk prinsip kegiatan usaha bank itu ada dua, konvensional dan juga syariah. Kalau konvensional itu berdasarkan bunga yang ditentukan dari BI yang biasa disebut dengan BI rate. Nah, jika bank syariah itu lembaga intermediasi dan penyangga jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan juga sistem nilai Islam. Nah, ini bebas dari unsur riba. Nah, untuk yang fungsi bank ketiga adalah menyediakan jasa-jasa lainnya. Nah, dalam hal ini bank memberikan produk-produk perbankan. Yang pertama adalah tabungan. Tabungan ini merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Jadi jika kita melakukan penarikan di sebuah bank, maka syarat utamanya adalah buku tabungan, KTP, kemudian juga kartu ATM atas nama yang bersangkutan, nggak bisa diwakilkan. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat tertentu yang disepakati. Lalu yang kedua adalah giro. Giro ini simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau dengan pemindah bukuan. Nah, bedanya dengan tabungan, kalau tabungan bisa dicairkan menjadi uang secara langsung, jika giro hanya bisa dilakukan pemindah bukuan. Nah, untuk pencairannya sendiri bisa menggunakan cek atau bilet giro. Kemudian ada cek. Nah, cek ini surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Ada 3 jenis cek. Yang pertama adalah cek atas nama, di mana cek ini hanya bisa dicairkan oleh nasabah yang namanya tertera di dalam cek. Misalnya atas nama Fadil. Nah, hanya Fadil ini yang bisa mencairkan cek tersebut. Kemudian ada cek atas unjuk. Nah, ini cek yang bisa dicairkan oleh siapa saja. Misalnya atas namanya tersebut Fadil. Nah, saya Yulia. Saya bisa mencairkan cek tersebut karena cek ini adalah cek atas unjuk. Nah, bahayanya jika cek ini ditemukan di jalan, maka bisa dicairkan oleh sembarangan orang. Nah, ketika kalian mengalami kehilangan cek atas unjuk ini, silakan segera hubungi bank yang bersangkutan untuk diblokir sementara terkait dengan saldo cek tersebut. Kemudian ada cek kosong, di mana saldo yang tertera di situ 10 juta, tapi saldonya hanya 5 juta. Artinya tidak bisa dicairkan seluruhnya. Ini adalah namanya cek kosong. Lalu deposito. Nah, kalau deposito ini hampir sama dengan tabungan, bedanya kalau tabungan bisa diambil sewaktu-waktu, jika deposito ini berjangka sesuai dengan perjanjian. Ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan juga 12 bulan. Nah, jika diambil di luar kesepakatan waktu tersebut, maka nanti akan dikenakan denda dan juga potongan bunga. Nah, lalu ada kredit dalam bentuk KPR, kredit usaha rakyat untuk usaha, lalu kredit modal kerja. Untuk kredit modal kerja ini biasanya digunakan oleh developer. Jadi jika mereka ingin membangun suatu bangunan tapi belum punya uang, mereka akan mengajukan kredit modal kerja. Nah, itu tadi produk-produk bank. Sekarang layanan jasanya ada apa aja? Yang pertama adalah transfer.
Nah, transfer ini pemindahan dana dari rekening satu ke rekening lainnya melalui jasa transfer. Kemudian safe deposit box atau SDB merupakan kotak penyimpanan yang disediakan oleh bank yang aman dari bencana kebakaran, banjir, dan sebagainya. Lalu clearing, kalau clearing ini pemindah bukuan, itu biasanya antar bank. Bedanya kalau transfer itu langsung ke rekening yang bersangkutan, tapi jika clearing ini harus melewati lalu lintas Bank Indonesia dulu. Tapi dari segi biaya, clearing ini lebih murah daripada transfer. Kemudian bank insurance atau asuransi, bisa berupa asuransi pendidikan, mungkin asuransi mobil atau asuransi rumah, asuransi kesehatan. Lalu yang kelima adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan layanan yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya, bisa menggunakan dananya terlebih dahulu. Nah, nanti nasabahnya akan melakukan setoran atau angsuran untuk penggantian dana yang telah digunakan. Kemudian yang terakhir adalah money changer atau penukaran uang. Nah, saat ini kan mau lebaran, biasanya butuh untuk emisi uang baru. Nah, nanti anak-anak bisa menukar uang di bank-bank yang ada di sekitar rumah. Biasanya ada limit sekitar 3.800.000 per orangnya. Nah, demikian untuk materi lembaga keuangan bank. Terima kasih. Be happy ya.